Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman ya, sebelum kita lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, penyebab dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, jadi penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu memang penyebabnya adalah multifaktor. Artinya sangat kompleks ya, sehingga kita harus mampu mencermati ya, supaya kita bisa mencari solusinya, bagaimana terapi-terapi yang kita lakukan supaya kita bisa cepat keluar dari penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, ini juga sebagai jawaban kepada subscriber setia ya, yang dalam komennya menanyakan ya, jadi Pak sebenarnya penyebabnya apa yang menyebabkan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, dan bagaimana solusinya Pak itu. Nah, maka saya ingin mencoba sharing pada teman-teman ya, walaupun mungkin di video-video yang lalu saya juga sudah menyampaikan ya, tetapi mungkin pada saat ini lebih simpel ya, lebih simpel dan lebih fokus terhadap penyebab dan solusinya teman-teman. Jadi begini ya, penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, ini memang yang pertama adalah penyebabnya ya. Penyebabnya itu memang multifaktor atau kompleks ya. Nah ini bermacam-macam teman-teman. Contohnya ya, asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu bisa disebabkan yang pertama dari pola makan kita yang mungkin tidak teratur ya, tidak teratur. Nah ini pengalaman saya sendiri ya, itu juga kenapa sampai mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Yang saya rasakan itu pertama memang saya dari pola makan yang salah ya, yang tidak teratur, dimana waktu itu saya sering terlambat makan ya, terlambat makan. Dan yang kedua, terlalu over minum kopi. Nah itu, nah contohnya waktu itu ya, ketika pagi terutama ya, pagi itu karena saya juga bekerjanya agak jauh, berangkatnya harus gasik ya, pagi-pagi sekali. Nah itu biasanya selera makan kan belum ada lah ya. Nah maka dari itu yang saya lakukan dalam waktu yang panjang bertahun-tahun itu pagi yang penting sudah minum kopi ya, kemudian merokok ya. Nah itu sudah berangkat ya, berangkat bekerja. Nah kemudian nanti makannya siang, siang aja itu dengan waktu yang tidak menentu ya, tidak menentu. Karena apa? Karena yang namanya di tempat kerja itu kan kadang ada, kadang tidak ya, maksudnya faktor makanan yang kita butuhkan. Kadang ada makanan tapi tidak sesuai dengan mungkin kebutuhan lambung kita ya. Nah itu waktu itu terjadi seperti itu ya, dalam jangka waktu yang panjang. Nah akhirnya saya sampai terkena MAH ya, terkena MAH istilahnya dulu ya. Dan itu kemudian terus ya selama bertahun-tahun seperti itu, perut sering kembung, sering begah, sering sembelit, sering perih, yang sebenarnya ini adalah faktornya dari
makan yang tidak teratur itu. Nah, setelah itu berlangsung ya bertahun-tahun, nah kemudian meningkat lagi menjadi yang istilahnya sekarang asam lambung itu. Tapi menurut saya itu sama sih ya. Jadi mah ya juga asam lambung juga ya. Nah itu. Walaupun ketika mah itu bisa terjadi mungkin lambung luka atau lambung iritasi, yaitu seperti itu. Nah pada asam lambung pun ya sama, ketika itu sudah kronis seperti itu ya bisa saja terjadi lambung sampai mungkin iritasi yaitu. Nah itu jadi sebab yang pertama ya teman-teman, bisa jadi dari faktor makanan. Jadi makan yang tidak teratur itu, atau mungkin kita dari segi waktu sudah sering terlambat, tidak teratur. Kemudian dari segi menu juga mungkin ada yang over ya. Contohnya kita mungkin terlalu hobi makan sambal ya, pedas-pedas terus. Nah itu juga lama-lama lambung yang akan menjadi bermasalah itu. Atau mungkin terlalu banyak asam-asam, mungkin terlalu banyak lemak ya, santan, itu juga seperti itu. Jadi intinya makan itu harus seimbang teman-teman ya. Jadi seimbang itu. Nah selain itu bisa juga dari faktor yang lain ya. Contohnya dulu itu saya suka minum obat ya, minum obat yang ya istilahnya obat-obat warung saja lah ya, tetapi hampir hampir rutin ya tiap hari walaupun hanya sekali ya. Itu ada obat yang sering saya konsumsi. Nah waktu itu obat sakit gigi sakit gigi ya, karena saya sering berkendara jauh ya, mungkin karena dingin ya, sehingga gigi sering terasa linu-linu. Nah itu hampir tiap hari saya selalu makan satu obat itu ya. Nah itu lama-lama juga efeknya di lambung juga ternyata ya. Nah itu baru saya sadari setelah saya konsultasi ke dokter, ternyata seperti itu. Jadi dokter menanyakan apakah pernah makan obat dalam waktu yang lama. Nah itu juga bisa mengakibatkan lambung menjadi bermasalah gitu. Nah faktor lain ya selain dari itu, bisa juga kita terkena asam lambung, ketensiasi psikosomatis itu karena dari pola hidup kita teman-teman ya. Pola hidup kita artinya mungkin kita waktunya tidak teratur ya, antara waktu beraktivitas dan waktu istirahat. Atau mungkin contohnya ketika kita senang begadang ya, begadang mungkin terlalu larut malam, nah itu dalam waktu yang panjang ya, mungkin istirahat kita menjadi selalu kurang. Nah akhirnya itu juga bisa menimbulkan asam lambung menjadi sering naik gitu, seperti itu. Atau mungkin kita dengan sering kecapean ya bekerja, tetapi dengan jam terbang yang tinggi ya, sehingga sering lembur. Nah akhirnya istirahatnya kurang. Nah itu pun juga bisa mengakibatkan. Atau juga dari gaya hidup ya, dari gaya hidup kita cenderung bergaya mungkin yang modern ya. Nah contohnya dari segi makanannya, nah itu juga bisa juga, karena biasanya makanan-makanan yang bergaya mewah, bergaya modern itu cenderungannya memang banyak lemak ya, banyak gula ya. Nah ini juga kalau kita konsumsi terus-terusan, nah itu juga biasanya lambung menjadi bermasalah itu. Maka dari itu untuk gaya hidup ini akan lebih cocok ya untuk penderita asam lambung, ketensi psikosomatis, yaitu dengan gaya hidup sederhana ya, gaya hidup sederhana, kemudian alamiah ya, jadi yang natural. Nah itu kita kembali ke alam lah istilahnya. Dengan seperti itu insya Allah ini lambung menjadi semakin membaik begitu teman-teman. Oke ya, jadi itu beberapa faktor ya. Selain itu ada faktor lain juga ya. Jadi selain dari pola makannya, dari pola hidupnya, itu juga termasuk dari pola pikir kita ya. Pola pikir atau beban mental ya, beban psikis ya, jiwa kita ya. Nah ini
mungkin juga terlalu banyak beban. Contohnya kita merasa tidak merdeka, merasa tertekan ya, mungkin merasa kecewa, sakit hati, sering marah-marah tetapi tidak tersalurkan dan tidak ada jalan keluarnya. Ini juga begitu perasaan kita ini stres istilahnya, banyak beban. Nah ini biasanya asam lambung juga akan meresponnya ya, karena kita sudah terkena psikosomatik itu seperti itu. Nah oleh karena itu salah satu jalan ya bagaimana kita untuk menata pola pikir kita, atau istilahnya manajemen emosi ya. Nah itu harus kita memang sadari, kita tata, akhirnya kita menjadi secara emosionalnya lebih stabil. Nah itu pun sebenarnya sudah saya share di video-video yang lalu ya. Silahkan teman-teman mungkin bisa buka kembali video-video saya yang lalu, judulnya dicari yang sesuai dengan mungkin kebutuhan teman-teman ya, siapa tahu dapat membantu solusi teman-teman itu. Nah selain itu ya, jadi selain pola pikir ya, pola hidup ini juga memang kita perlu keseimbangan teman-teman ya. Jadi keseimbangan, ketika kita tidak seimbang di dalam kita mengatur pola hidup kita ya, kegiatan kita itu juga biasanya akan menimbulkan efek ya. Nah efek salah satunya juga asam lambung ini akan menjadi sering meningkat itu. Nah maka dari itu kita memang harus seimbang, baik itu seimbang di dalam kita mengatur aktivitas kita, kemudian pergaulan kita ya, termasuk bersahabat kita dengan alam dan sebagainya. Ini semuanya akan berpengaruh, memberikan energi positif maupun energi negatif terhadap diri kita, tergantung dari keseimbangan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Itu teman-teman ya, itu beberapa faktor. Nah maka dari itu yaitu sangat sangat kompleks sekali, makanya untuk penyebabnya ya memang multifaktor itu. Nah maka sadari saja ketika teman-teman sedang mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu, nah kira-kira faktor mana yang dominan. Nah itulah yang menjadi konsentrasi kita untuk mencari solusinya. Insya Allah ketika kita sudah tahu penyebabnya, kemudian kita mencoba mentreatment solusinya dengan baik ya, dengan rajin, itu insya Allah akan kembali normal. Itu begitu teman-teman. Nah sekarang yang lebih penting lagi ini adalah saya ingin menyampaikan yaitu tentang solusinya ya. Jadi sebabnya tadi ya dari multifaktor. Nah kemudian solusinya. Nah solusinya juga multi juga teman-teman ya. Jadi kita harus memandang secara totalitas, secara komprehensif ya, holistik ya. Nah ini uniknya penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis begitu. Karena apa? Karena ketika kita sudah awalnya, kalau saya dulu ya, awalnya itu dari mah, kemudian asam lambung sering naik, akhirnya terjadi GERD ya. GERD itu kenaikan asam lambung dari lambung ke kerongkongan ke atas. Nah setelah itu menimbulkan beberapa sensasi ya, sensasi yang belum pernah saya rasakan itu pun muncul ya, seperti dada nyeri, dada panas, dada seperti tertusuk, kemudian nafas pendek dan lain sebagainya, sampai badan juga sakit-sakit ya. Nah sampai dengan tangan kaki itu rasanya dingin dan sebagainya. Nah setelah kita merasakan berbagai rasa-rasa yang belum pernah dirasakan, itu biasanya akan menimbulkan kecemasan yang kita sebut sebagai anxiety disorder ya. Nah itu ya wajar, siapapun orangnya pasti akan mengalami seperti itu ya. Jadi ini berurutan ya, setelah asam lambung kemudian terjadi GERD, setelah GERD terjadi anxiety, karena kita menanggung berbagai sensasi sehingga pikiran kita ya, perasaan kita menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir ya, menjadi was-was, menjadi tidak percaya diri, menjadi serba takut dan lain sebagainya. Nah itu
prosesnya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya bagi yang baru mengalami, apalagi belum pernah mendengarkan sharing-sharing dengan teman-teman yang sudah mengalami, ini memang sungguh luar biasa. Dan ketika kita semakin tidak tahu, ini anxiety semakin menjadi ya, semakin menjadi itu. Tapi setelah kita memahami, kita tahu, nah ini lama-lama akan berkurang karena kita sadar dengan diri kita, oh ternyata ini sebabnya ini karena saya begini. Nah itu penting ya, penting, dan ternyata itu memang seperti itu. Makanya untuk proses pemulihan asam lambung ini juga yang lebih menentukan adalah diri kita sendiri. Setelah diri kita sendiri menemukan ya, mengetahui penyebabnya, kemudian mencoba mencari solusinya dan mempraktekkannya, nah itu baru ya ibaratnya perjalanan itu sudah mulai mulai berjalan ya, berjalan untuk sembuh, itu seperti itu. Tapi ketika kita belum berusaha memahami, nah itu makin menjadi teman-teman. Ini ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, setelah seperti itu, setelah kita selalu cemas, selalu takut, selalu was-was, selalu khawatir, kemudian kan pengaruhnya terhadap pikiran ya. Pikiran kita ini menjadi berpikirnya negatif ya. Jadi jangan-jangan ya. Contohnya ketika kita mungkin pusing saja, ini sudah pikiran larinya ke yang negatif. Wah, jangan-jangan terkena tumor otak misalkan seperti itu ya. Nah, ketika dada sakit, pikirannya sudah, wah jangan-jangan jantung saya kena dan lain sebagainya seperti itu, karena kita sudah terkena psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah, ketika kita berpikirnya yang jelek-jelek ya, yang negatif-negatif, yang dirasa di dalam tubuh kita menjadi semakin ada rasanya, itu justru semakin menjadi teman-teman ya. Tetapi kalau pikiran kita itu tetap positif, misalkan ada rasa pun, misalkan pusing, wah ini nggak apa-apa lah, biasa pusing ya, ya biasa dari dulu. Kadang ketika kita kurang minum saja pusing kok. Nah, ketika seperti itu nggak akan menjadi, dan itu juga akhirnya akan sembuh juga itu. Tapi karena pikiran kita selalu negatif ya, nah maka ini menjadi semakin membandel. Itulah ya, jadi eh, psikosomatik itu seperti itu teman-teman. Makanya kita berpikir positif-positif saja. Nah, sekarang garis besar secara solusinya ya. Ya, solusinya yang pertama ketika kita mengalami penderitaan asam lambung ketensi itu psikosomatis ya. Yang pertama ketika kita merasakan beberapa sensasi, yang pertama yaitu dengan pengobatan ya. Pengobatan ya silahkan bisa ke dokter ya, entah itu dokter umum, entah itu dokter spesialis ya, bisa juga bahkan ada yang sampai ke psikiater, psikolog. Nah itu ya itu bagus ya, itu seperti itu ya. Jadi biasanya memang ketika kita ada rasa tidak nyaman di badannya, nah otomatis kita larinya pertama ke dokter, yaitu salah satu upaya juga ya. Nah, kemudian yang lain selain itu ya, nah itu kita harus menjaga pola makan kita teman-teman. Intinya makan tepat waktu ya, teratur lah istilahnya. Kemudian yang kedua, kemudian tentang menunya ya kita sesuaikan ya. Mungkin ada apa ya, makanan-makanan yang kadang sensitif di lambung kita ya, kita harus kendalikan lah, kita kurangi. Nah itu juga yang mengetahui diri kita sendiri ya, itu silakan dipahami saja. Jadi pokoknya atur pola makan. Nah, selain itu juga kita harus mengatur pola istirahat ya, dengan pola kegiatan beraktivitas ya. Aktivitas itu istilahnya jangan kecapean ya, jangan terlalu diforsir ya, karena tubuh kita ini butuh istirahat. Nah, itu istirahat yang ideal ya. Ideal itu ya bisa 7 sampai 8 jam dalam satu hari, itu seperti itu. Nah, setelah itu juga dari segi psikis ya, dari segi psikis kita harus berpikir secara positif saja, positive thinking ya istilahnya. Nah, kita juga harus selalu tenang di dalam mensikapi penderitaan ini, supaya
eh, tidak menambah ya, karena orang yang sudah terkena anxiety psikosomatik, ketika kita pikirannya menjadi negatif, nah ini akan menjadi tetap bertahan rasa-rasa sensasi yang tidak nyaman itu, bahkan bisa bertambah itu. Nah maka dari itu kita secara pola pikirnya kita harus bisa berpikir yang positif. Secara emosi ya, nah kita harus istilahnya bisa menyenangkan diri lah. Jadi buat diri kita ini menjadi senang. Terserah jalannya teman-teman untuk mencapai kesenangan, mungkin caranya berbeda-beda ya, silahkan ya. Bisa ada yang caranya mungkin berwisata, mungkin caranya melakukan relaksasi ya, mungkin ada yang dengan cara berolahraga, menyalurkan hobi-hobi dan lain sebagainya, atau mungkin yang melakukan kegiatan normal dan sebagainya, itu silahkan ya. Yang penting indikatornya bisa tersenyum dan tertawa. Nah seperti itu. Ketika seperti itu, insya Allah nanti pemikiran akan mudah positif ya, jiwa kita menjadi segar ya, emosi menjadi senang. Nah ini akhirnya akan mempercepat proses kesembuhan gitu. Dan yang terakhir ya, ya ini pola spiritual kita. Jadi intinya kita lebih mendekatkan diri lah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena penderitaan ini juga atas izin Allah, sehingga yang bisa menyembuhkan juga Allah. Oke ya, intinya begitu teman-teman ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.